Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana salah satu gerombolan para pembenci Bapak Jokowi, yaitu Tifa, lagi-lagi membuat kegaduhan sahabat-sahabat, di mana dia menyerang ibu Bapak Jokowi, dan netizen mengatakan bahwa dia sudah sangat keterlaluan, dan netizen sangat ulti keras Tifa ini. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Teman-teman, ini si Tifa, dia udah mulai keder, dia udah mulai mikir ya, karena dia membuat konten yang ini ya, konten ini ya, yang mengatakan bahwa membawa nama-nama ibu Pak Jokowi ya, ngidam apa, dan ada foto seperti ini yang saya pikir ini udah keterlaluan gitu, nggak sesuai dengan apa yang dia kenakan gitu ya, yang membawa nama-nama muslim ya. Dan sekarang kalau teman-teman cek ya, di akunnya di X ya, itu dia sudah mulai udah 24 jam saya perhatikan, satu hari lebih dia sudah tidak bikin, sudah tidak nge-tweet lagi, tidak posting lagi apapun ya. Ini menandakan dia mulai mikir. Biasanya dia sehari itu bisa 3 kali 2 kali postingnya yang isinya sampah mulu gitu. Nah, ini berkat teman-teman ya, video yang saya kemarin buat diviralkan di Snack Video bisa ribuan ya, di share orang, kemudian di TikTok juga di share sudah di atas 1000 ya, dan ini cukup efektif gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa masuk ke akunnya, screenshot gitu ya, yang posting dia yang seperti ini, walaupun kita lihat banyak juga posting-posting yang sampahnya, yang ini menjijikan lah kata-katanya gitu. Nah, kalau bisa bikin laporan gitu ya, di tweet bahwa ini sesuatu yang tidak baik, tapi di screenshot dulu gitu, supaya jangan dia menghilangkan jejak digitalnya ya. Mudah-mudahan Tifa ini kita kasih pelajaran, jadi tolong di-sharekan lagi ya teman-teman yang konten saya sebelumnya. Berikut catatan saya tentang Dr. Tifa yang meminta agar rektor tidak berbicara apa-apa soal ijazah Jokowi. Demikian juga meminta dekan Fakultas Kehutanan tidak berbicara apa-apa terkait dengan ijazah Jokowi. Sebab menurutnya ketika rektor dan dekan berbicara, maka itu malah akan menimbulkan semacam pandangan yang sangat jelek terhadap UGM. Karena dianggap UGM itu membuat pernyataan yang menguntungkan Joko Widodo. Padahal menurutnya, menurut Dr. Tifa, sama-sama kita adalah pencari kebenaran. Kita sama-sama aktivis. Karena itu, ia meminta rektor dan dekan UGM tidak melontarkan pernyataan yang justru menguntungkan Jokowi. Hei, saya ingin katakan, Dr. Tifa, apa yang Anda minta kepada UGM untuk tidak bicara, itu jelas tidak bisa dibenarkan. Sebab UGM, khususnya rektor dan dekan, harus berbicara karena mereka memiliki fakta dan mereka mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya, bahwa Jokowi adalah orang yang pernah berkuliah dan memiliki ijazah asli. Karena itu meminta UGM, dalam hal ini rektor dan dekan, tidak bicara, itu sama dengan mematikan kebenaran. Dalam konteks ini, permintaan Anda itu adalah cara untuk mematikan kebenaran. Dalam konteks ini, rektor dan dekan harus berbicara karena mereka ingin menjadi bagian dari kebenaran yang diungkapkan terkait dengan kebenaran Jokowi pernah berkuliah di UGM dan punya ijazah asli. UGM itu untuk bersikap netral, sama-sama kita pejuang. Jadi UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Saya ingin menekankan, Bu Rektor, diam saja. Pak Dekan, diam saja. Daripada memberikan informasi yang malah menyesatkan. Jadi gimana maksud sampean ini, gimana ya Nyonya Tifa ya? UGM harus netral ya, tidak boleh menjadi tameng.
tapi rektor dekan tidak boleh ngomong, harus diam. Ini maksudnya gimana ini ya? Ya. Ya. Netral gimana? Versi Anda itu gimana? Netral itu apa harus sesuai dengan harapan Anda? Itu netral gitu. Ya. Kalau UGM menyampaikan fakta dianggap tidak netral, dianggap menjadi tameng dari Pak Jokowi. Ada gimana ini ya? Saman itu katanya dokter ya, tapi kok seperti itu ya. Kita melakukan analisis dan prediksi bagaimana nasib UGM pasca Mak Tipa kembali. Mak Tipa ya, setelah kemarin dia menjadi ahli peneliti sama ahli analisis ya, sekarang Mak Tipa menjadi ahli nujum. Dia bisa memprediksi keadaan UGM. Ngeri nggak Mak Tipa ini? Jadi paranormal dia sekarang. Mak Tipa bilang dia udah melakukan analisis dan prediksi. Dia memprediksi bagaimana nasib UGM pasca pertemuan aktivis TPUA tanggal 15 kemarin. Tim pembela ulama dan aktivis. Tahu ulama mana yang dibela orang nih? Kata Mak Tipa, dia mengajak kita semua untuk melihat posisi UGM saat ini. Ya. Kata Mak Tipa ya, prediksi Mak Tipa itu dia ramalkan, ya kan, bahwasanya UGM saat ini berada di persimpangan sejarah. Aku kalau nengok si Tipa ini kan sakit perut aku. Nengok betapa bengaknya si Tipa ini. Kata Tipa, ya kan, UGM ya dipaksa, kata dia, menjadi benteng kebenaran atau menjadi alat kekuasaan yang korup. Benteng kebenaran sama alat kekuasaan yang korup yang macam mana kau maksud Tipa? Kau agak jelas sedikit ngomong, jangan kumur-kumur. Kata Tipa lagi, pertemuan dengan TPUA ya membuktikan sesuatu yang besar. UGM tidak lagi bisa berpura-pura netral. Hampir belepotan aku gara-gara kau Tipa. Kata Tipa, setelah pertemuan kau dengan UGM ya bersama Mr. Panci yang orang sok paten itu membuktikan sesuatu yang besar, bahwa betapa pengejutnya ya Mr. Panci, Tipa dan orang yang sok paten itu udah ditantang sama pihak UGM untuk membawa ke pengadilan, tapi Tipa dan kawan-kawan tidak berani, hanya berani berkoar-koar di media sosial. Ya kalau saya pendapat ya itu menurut saya udah melanggar HAM, hak asasi. Karena apa? Karena itu kan privasi. Nah, beliau kan harus kita hormati juga. Beliau kan warga negara, sama di mata hukum. Nah, mereka juga kan ya melakukan itu ke pribadinya Pak Jokowi. Menurut saya ini harus diproses hukum. Jadi peristiwa ini walaupun Pak Jokowi tidak melapor pun, ya sebenarnya aparat hukum udah harus turun tangan. Karena deliknya ini kan delik umum, bukan bukan delik aduan. Jadi negara dalam hal ini ya polisi sebagai penjaga ketentraman masyarakat harus memproses itu tegas. Karena di sini kan udah ada satu masuk pekarang orang juga harus minta izin, ya kan pasal 551, kemudian mengganggu privasi kenyamanan orang juga. Nah ini ya saya minta kepada para pendemo itu, Anda indikasinya udah melanggar HAM seseorang, dan saya minta kepada
dalam ini polisi sebagai polisi sebagai pengaman, pengayom dan menjaga ketertiban umum, dan sebagai penegak hukum harus walaupun ada aduan dan tidak ada aduan harus memproses perkara ini, apalagi beliau ini mantan Presiden Republik Indonesia. Jadi ya itu payung hukumnya.